Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Kita ketemu kembali di pertemuan kedua dalam pembahasan soal-soal AKM. Nah, sebelumnya ibu mau menjelaskan dulu apa sih perbedaan antara soal-soal UN dan soal AKM. Di soal AKM ini bentuk soalnya itu lebih rumit, lebih konkret, karena AKM ini berfokus pada literasi dan numerasi. Literasi seperti bacaan-bacaan dan numerasi angka-angka. Nah, jadi tidak heran kalau nanti kalian akan ketemu dengan soal-soal matematika yang berbentuk teks panjang. Nah, kalian di soal AKM ini dituntut untuk paham dengan apa sih maksud dari soal, apa sih yang diminta soal. Nah, artinya kalian dituntut untuk bersikap kritis dan mampu untuk menganalisa soal. Seperti soal bisa kalian baca di halaman 224 di buku asesmen yang sudah dibagikan ke kalian. Silakan dibuka di halaman 224. Kita akan bahas soal nomor 11 sampai nomor 13. Nah, lihat Pak Eko akan membuat pagar di sekeliling kebun yang ia miliki dengan bentuk pagar seperti pada gambar berikut. Jadi di sini sudah diketahui, sudah dijelasin bentuk pagarnya seperti ini. Kemudian ia memiliki 4 rancangan, yaitu rancangan A, B, C, D untuk pemasangan pagar. Nah, jadi di sini ada 4, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, ada 4 bentuk rancangan pagar yang akan dibuat Pak Eko untuk memagari kebunnya. Nah, kayu yang dimiliki Pak Eko untuk membuat pagar adalah 40 meter. Jadi kayu tersedia ada 40 meter. Tidak termasuk untuk tiang pagar. Nah, masing-masing luas rancangan bangun B dan D adalah, nah, perhatikan, untuk soal nomor 11 yang diminta adalah masing-masing luas rancangan bangun B dan D. Nah, kira-kira apa sih maksud dari soal nomor 11 ini? Yang diminta adalah luas rancangan, berarti artinya luas dari bangun jajar genjang di poin B dan persegi panjang di rancangan yang D. Nah, jadi kita harus tahu apa sih rumus luas untuk jajar genjang dan apa rumus luas untuk persegi panjang. Oke, langsung saja kita bahas ya. Untuk soal pertama, soal nomor 11, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Diketahui, nah ini untuk poin yang B. Untuk poin yang B diketahui alasnya, ini sisi alas ya. Sisi alas panjangnya 12 meter dan sisi tegaknya panjangnya adalah 8 meter. Oke. Nah, diketahui alasnya 12 meter dan tegaknya, sisi tegaknya 8 meter. Yang ditanya adalah luas dari jajar genjang di poin B berapa meter kuadrat. Nah, akan kita selesaikan penyelesaian. Nah, kita harus ingat apa sih rumus luas dari jajar genjang. Rumus luas jajar genjang adalah luasnya yaitu alas dikali tinggi. Nah, ini dia rumus luasnya. Alas dikali tinggi. Nah, tinggal kita substitusi saja. Alasnya tadi sudah kita ketahui yaitu 12 meter. 12 meter dikali dengan tingginya 8 meter. Nah, berapa 12 ke 8? 96 meter kuadrat. Inilah luas dari rancangan B yang berbentuk jajar genjang ini. Sekarang kita masuk ke poin kedua. Nah, untuk poin kedua, kita mau mencari, katanya disuruh mencari luas rancangan yang D. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Diketahui alasnya berapa? Oh, untuknya poin D dia berbentuk persegi panjang ya, berarti ada panjang dan lebar. Nah, panjangnya diketahui 12 meter dan lebarnya 8 meter. Diketahui panjangnya 12 meter dan lebarnya sama dengan 8 meter. Yang ditanya tetap sama, yaitu luas dari persegi panjangnya berapa meter kuadrat. Oke, kita selesaikan penyelesaian. Nah, rumus luas dari persegi panjang yaitu ya panjang kali lebar. Kalian harus ingat, rumus luas dari bangun datar persegi panjang adalah panjang kali lebar. Tinggal kita substitusi atau kita ganti angkanya. Panjangnya tadi 12 meter dikali dengan lebarnya 8 meter. Berarti luas persegi panjangnya adalah 12 kali 8 yaitu 96 meter kuadrat. Inilah luas
rancangan untuk poin yang D ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat di pilihan. Di pilihannya ada nggak yang 96 dan 96? Tadi jajar genjangnya 96, persegi panjangnya juga 96. Sekarang perhatikan di poin C. Jadi jawabannya adalah C, 96 meter kuadrat dan 96 meter kuadrat. Sekarang kita masuk ke soal nomor 12. Seorang siswa melihat 4 rancangan untuk pemasangan pagar kebun Pak Eko. Nah, jadi ada seorang siswa yang melihat keempat bentuk rancangan ini. Siswa tersebut berpendapat bahwa semua rancangan tersebut dapat digunakan Pak Eko karena masing-masing rancangan memiliki panjang dan lebar yang sama. Sekarang kita perhatikan. Katanya, siswa tersebut mengatakan berpendapat bahwa semua rancangan tersebut dapat digunakan Pak Eko untuk memagari kebun miliknya. Sekarang perhatikan. Nah, Pak Eko hanya memiliki 40 meter. 40 meter kayu. Jadi panjang kayu yang tersedia hanya 40 meter ya. Nah, sekarang kita perhatikan, seandainya nih kita ambil dari keempat rancangan ini, kita ambil rancangan yang D. Oke, kita ambil rancangan yang D untuk memagari kebun milik Pak Eko. Misalnya ini kebunnya berbentuk persegi panjang. Kita ambil, kita misalkan di sini A, ini B, ini C, ini D. Oke, kebunnya misalnya berbentuk persegi panjang. Nah, A ke B, berapa panjang ke A? A ke B, nah ini kan sama dengan ini. Berarti panjang A ke B adalah 8 meter. Berarti C ke D juga panjangnya 8 meter. Bisa ya? Nah, sekarang diketahui B ke C ini panjangnya 12 meter. Berarti A ke D juga sama karena panjang AD itu sama dengan BC. Berarti kalau BC 12, maka AD juga 12 meter. Sampai sini bisa? Oke, sekarang kalian bayangkan ada sebuah kebun berbentuk persegi panjang. Nah, di mana ini ke sini panjangnya 8, ini ke sini 12, 8, 12. Mau kita pagari dengan kayu yang tersedia tadi. Oke, kita ambil kayunya, kita pagari dari sini ke sini, dari A ke B, 8 meter. Kemudian kita pagari lagi dari B ke C, 12 meter. Sudah berapa panjang kayu yang terpakai? 8 tambah 12 sama dengan 20 meter. Kemudian kita pagari lagi dari C ke D, 8 meter. Tadi 20 tambah 8 sama dengan 28 meter. Sekarang kita pagari terakhir dari D ke A, 12 meter. Tadi 28 tambah 12 sama dengan 40 meter. Oke, ini 40 meter. Sudah kita dapat tadi bahwa panjang kayu yang dibutuhkan untuk membuat memagari kebun Pak Eko dengan desain yang D ini adalah 40 meter dan kayu yang tersedia juga 40 meter, tapi tidak termasuk untuk tiang pagar. Berarti kalau kita memagari kebun dengan desain yang D ini disertai dengan tiang pagar, kita butuh kayu yang lebih dari 40 meter. Sementara yang tersedia hanya 40, berarti poin yang D, desain yang D ini tidak bisa digunakan untuk memagari kebun milik Pak Eko karena hanya tersedia 40. Sementara yang kita butuhkan lebih dari 40 untuk desain yang D. Sekarang kita periksa untuk poin yang B. Nah, untuk poin yang B, misalnya ini ke sini 12, ini ke sini 8. Nah, kalau kita ambil garis putus-putus tegak lurus seperti ini, begitu juga di sini kita ambil garis putus-putus tegak lurus. Nah, kita bayangkan ini tegak lurus. Kemudian yang ini kita potong, nah. Ini kita potong. Kemudian kita potong, kita gunting, kita tempel ke sini. Nah, akan berbentuk seperti ini dia. Akan berbentuk persegi panjang. Jadi ini sudah dibuang, ini kita potong, kita ambil, kemudian kita tempelkan ke sini. Jadi akan terbentuk persegi panjang yang seperti ini, di mana persegi panjang ini sama dengan persegi panjang yang D. Nah, artinya alasnya tadi 12 juga, tingginya juga atau lebarnya juga 8, berarti kita ambil kesimpulan kayu yang dibutuhkan juga sama, yaitu sama-sama 40 meter. Berarti panjang kayu yang dibutuhkan untuk desain B dengan desain D sama, berarti sama-sama tidak bisa digunakan. Sekarang yang A. Nah, rancangan yang A sedikit berbeda. Kenapa? Karena perhatikan, di sini ada liku-likunya. Nah, tapi kalau kita perhatikan liku-liku ini, nah, kalian perhatikan. Nah, ini dia bentuknya seperti ini. Nah,
kita misalkan, kita andaikan liku-liku yang ini kita potong, kemudian kita pindahkan ke sini. Oke, sama panjang dia ya. Kemudian liku-liku yang ini kita potong, kita pindahkan ke sini. Bisa. Kemudian liku-liku yang ini kita potong, kita pindahkan ke sini. Ini juga kita potong, kita pindahkan ke sini, maka akan terbentuk persegi seperti ini. Jadi dia akan berbentuk siku yang sempurna, sama seperti persegi panjang ini. Begitu juga sisi yang ini. Ini kita potong, yang ini kita potong, kita pindahkan ke sini. Ini juga kita potong, kita pindahkan ke sini. Yang ini kita potong, kita pindahkan ke sini. Ini juga kita potong, kita pindahkan ke sini. Maka akan terbentuk persegi panjang yang sempurna sama dengan persegi panjang di poin D. Kita ambil kesimpulan bahwa desain A sama dengan desain D, yaitu sama-sama 40 meter dan tidak bisa digunakan untuk Pak Eko. Sekarang kita lanjut ke poin yang C. Nah, begitu juga poin yang C. Kalau ini kita potong, oke, kita pindahkan ke sini. Ini kita potong, kita pindahkan ke sini. Ini kita potong, kita pindahkan ke sini. Ini kita potong, kita pindahkan juga ke sini. Oke, begitu juga yang ini. Nanti akan terbentuk sebuah persegi panjang yang sempurna juga, yang sama dengan persegi panjang yang D. Artinya, panjang kayu yang dibutuhkan untuk memagari dengan desain yang C ini juga 40 meter, sama dengan poin yang D. Berarti kita ambil kesimpulan poin A, poin B, poin C, dan poin D sama-sama tidak bisa digunakan Pak Eko untuk membuat rancangan kebun miliknya, karena kayu yang dibutuhkan lebih dari 40 meter dan kayu yang tersedia 40 meter. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya. Setujukah kamu dengan pendapat siswa tersebut yang mengatakan bahwa desain A, B, C, D bisa digunakan? Jawabannya adalah tidak setuju. Ke soal terakhir. Pak Mahmud berada di atas sebuah gedung setinggi 40 meter. Oke, setinggi 40 meter, dan ia memperhatikan mobil A dan mobil yang berbeda dan mobil B yang berbeda di bawahnya. Jarak Pak Mahmud dengan mobil A 50 meter dan jarak Pak Mahmud dengan mobil B 85 meter. Posisi alas gedung mobil A dan mobil B segaris. Jarak antara mobil A dan mobil B adalah, nah ini dia berbentuk soal esai atau isian. Sekarang perlu kalian perhatikan. Akan ibu buat sketsanya seperti ini. Misalkan ada tadi katanya Pak Mahmud berada di atas sebuah gedung. Nah, kita misalkan di sini Pak Mahmud ya. Kita misalkan di sini Pak Mahmud berada di atas sebuah gedung. Yang tinggi gedungnya, nah ini tinggi gedungnya katanya 40 meter. Oke, kemudian Pak Mahmud memperhatikan dua buah mobil berbeda, yaitu mobil A dan mobil B. Nah, misalkan jarak antara Pak Mahmud dengan mobil A 50 meter dengan mobil B 85 meter. Berarti lebih jauh jarak Pak Mahmud ke mobil B. Misalnya mobil B di sini, nah mobil A di sini. Jarak Pak Mahmud ke mobil A, ini mobil A, ini mobil B. Jarak Pak Mahmud ke mobil A dia 50 meter. Jarak Pak Mahmud ke mobil B 85 meter. Yang ditanya adalah jarak antara mobil A dan mobil B. Nah, ini dan ditanya jarak antara mobil A dan mobil B. Nah, seperti inilah soal AKM ya, Nak. Soalnya begitu rumit untuk dipahami kalau kalian belum banyak berlatih, tapi kalau sudah berlatih akan terbiasa. Nah, di sini kalian dituntut untuk bisa memahami soal apa sih yang diminta dari soal. Nah, kira-kira kalian sudah bisa lihat belum? Kira-kira kita menggunakan rumus apa sih untuk mencari jarak dari B ke A? Nah, di sini perhatikan 40 meter ini sudah diketahui, ini sisi tegak. Oke, ini sisi miring, ini juga sisi miring. Jadi ada dua buah segitiga di sini. Dua buah segitiga yang tingginya sama-sama 40 meter tapi sisi miringnya berbeda. Nah, kita disuruh untuk mencari jarak dari B ke A. Berarti kita mencari sisi alas. Sisi alas dari ini dan ini. Nah, kita andaikan di sini A, B, C, berarti di sini misalnya D. Nah, kita harus cari tahu berapa sih sisi alas segitiga ADC. Berapa panjang sisi alasnya. Kemudian kita cari tahu juga segitiga BDC. Berapa panjang sisi alasnya? Kalau sudah sisi alas ini tambah sisi alas ini, itulah jarak dari B ke A. Oke. Di sini kita menggunakan rumus atau konsep Pitagoras. Pitagoras. Nah, kalau kalian masih ingat, rumus Pitagoras itu yaitu A sama dengan akar dari B kuadrat tambah C kuadrat.
Ini dia rumus Pitagoras, di mana A itu adalah sisi miring sama dengan akar dari panjang sisi tegak kuadrat ditambah panjang sisi alas kuadrat, atau panjang alas kuadrat tambah tegak kuadrat sama aja. Nah, ini dia rumusnya. Oke, jadi untuk mencari sisi miring, rumusnya adalah panjang dari sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat. Tapi yang di sini kita cari adalah sisi alas, bukan sisi miring. Nah, kalian ingat nggak rumusnya? Untuk mencari sisi alas, nah rumus yang akan kita gunakan yaitu panjang sisi miring kuadrat dikurang sisi tegak kuadrat. Nah, rumus yang inilah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 13. Ini dia, sisi alas sama dengan panjang sisi miring kuadrat dikurang sisi tegak kuadrat. Sekarang kita ambil dulu segitiga yang pertama, segitiga ADC. Segitiga ADC. Sisi tegaknya sudah diketahui. Sisi tegaknya diketahui tadi 40 meter dan sisi miringnya tadi diketahui 50 meter. Jarak antara Pak Mahmud ke mobil A. Ini dia. Sini 50 meter, sini 40 meter. Kira-kira berapa sih alasnya ini? Nah, langsung kita substitusi ke rumus ini. A sama dengan akar dari sisi miring kuadrat dikurang sisi tegak kuadrat. Sama dengan akar dari sisi miringnya berapa? Nah, berarti akar dari 50 meter kuadrat dikurang 40 meter kuadrat. 50 meter kuadrat dikurang 40 meter kuadrat. Nah, ini dalam kurung ya. Oke, sama dengan akar dari berapa 50 meter kuadrat? Ya, 2500 meter kuadrat dikurang 40 meter dikuadratkan, dikurang 1600 meter kuadrat. Oke, sama dengan akar dari 2500 dikurang 1600 sama dengan 900 meter kuadrat. Nah, berapa akar 900? Yaitu 30 meter kuadrat diakarkan menjadi meter. Berarti panjang sisi D ke sisi A adalah 30 meter. 30 meter. Oke, selesai. Sudah kita dapat dari D ke A 30 meter. Sekarang kita cari D ke B dengan mengambil sebuah segitiga BDC. Kita gambarkan dulu. Nah, kalau sudah kita gambarkan, sekarang lihat di sini. Ini B, ini D, ini C. Sisi tegaknya tadi diketahui 40 meter, kemudian sisi miringnya diketahui 85 meter. Oke, sekarang kita kerjakan. Nah, kita masukkan rumusnya sama seperti tadi. Sisi alas sama dengan akar dari sisi miring kuadrat dikurang sisi tegak kuadrat. Nah, sama dengan akar dari, sekarang perhatikan. Nah, kalian perhatikan, sisi alas sama dengan sisi miring kuadrat dikurang sisi tegak kuadrat. Nah, sisi alasnya, sisi miringnya yaitu 85 meter kuadrat dikurang 40 meter kuadrat. Langsung kita masukkan. 85 meter dikuadratkan dikurang 40 meter dikuadratkan. Nah, sama dengan akar dari berapa 85 meter kuadrat? 85 meter kuadrat sama dengan 7225 meter kuadrat dikurang 40 meter kuadrat tadi sudah kita dapat yaitu 1600 meter kuadrat. Nah, kita kurangkan 7225 meter kuadrat dikurang 1600, hasilnya adalah 5625 meter kuadrat. Sekarang kita akarkan. Berapa sih akar dari 5625? Akar dari 5625 adalah 75 meter kuadrat diakarkan 3 meter. Jadi sudah kita dapat jarak B ke D adalah 75 meter. Jadi jarak B ke D sama dengan 75 meter. Sekarang, nah, B ke D sudah kita dapat 75. Kemudian D ke A tadi kita dapat 30. Nah, sudah kita dapat. Nah, yang ditanyakan dari soal adalah berapakah jarak antara mobil A dan mobil B? Di sini mobil A, di sini mobil B. Nah, jarak antara mobil A ke mobil B yaitu
A ke D 30, D ke B 75. Berarti jarak A ke B adalah 30 tambah 75 sama dengan 105 meter. Paham ya? Oke, sampai sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Akan kita lanjutkan minggu depan. Rajin-rajin lagi belajar di rumah nak, bahas sendiri soal-soal AKM yang ada di buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.